Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat. Kita jumpa lagi di pelajaran PPKN di kelas 2. Materi kita hari ini yaitu bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dasar negara kita adalah Pancasila. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang apa itu dasar negara, mari kita pelajari latar belakang perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dibahas dalam sidang 1 BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 oleh tokoh perumus dasar negara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menyebutkan 5 dasar yang dikemukakannya. Oleh karena itu, 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Coba anak-anak, tanggal berapa Indonesia merdeka? Betul, 17 Agustus 1945. Dan sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-75. Ternyata sudah tua ya negara kita. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila berfungsi sebagai pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, Pancasila dipandang sebagai perjanjian luhur rakyat. Artinya, Pancasila merupakan kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI dalam perumusan dan pengesahan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya, untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
artinya bahwa hanya satu azas yang ada di negara kita, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai kerangka, alat ukur atau parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Kita lanjutkan materinya ya. Sekarang kita belajar tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu, sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya, pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri, menentukan hidupnya dan tujuan hidupnya. Pandangan hidup diibaratkan sebagai kompas atau petunjuk arah untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh karena itu, karena bangsa Indonesia sudah memiliki pandangan hidup, tentu dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan terjadi penyelewengan ataupun kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kenegaraan. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup. Menjadikan bangsa Indonesia berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Menjadi pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dan sebagai pedoman membangun dirinya sendiri dan hubungan dengan bangsa lain. Apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Jika suatu negara tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka negara tersebut akan kacau, masyarakatnya akan mengalami penderitaan, tidak makmur, dan tidak rukun. Tidak ada keadilan yang layak dirasakan oleh masyarakat. Sebuah negara harus memiliki dasar negara dan pandangan hidup yang kokoh untuk mewujudkan negara yang satu, yaitu masyarakat yang adil dan makmur dan aman untuk rakyatnya. Nah, anak-anak, sudah pahamkah kalian mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa?
Untuk hari ini kita cukup sekian ulasan materinya. Kita ketemu materi selanjutnya. Pesan saya, jadilah generasi penerus bangsa yang bisa menghargai jasa orang tua, guru, dan pahlawan bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sukses dan bertemu kembali di materi yang lain.